By his teammate Sandy Walsh. Pretty sure it'll be awarded to Walsh after the game. Timnas Indonesia selevel Arab Saudi, sah lebih baik dari Thailand dan Vietnam. Timnas Indonesia selevel Arab Saudi, sah lebih baik dari Thailand dan Vietnam. Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia selevel Arab Saudi, sah lebih baik dari Thailand dan Vietnam. Kesuksesan Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi membuat debut sang Garuda di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lebih baik dari Thailand maupun Vietnam. Timnas Indonesia berhasil meraih 1 poin berharga dari markas Timnas Arab Saudi. Melakoni debut pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jeddah, Kamis 5 September 2024, Armada Sintayong pulang dengan skor 1-1. Gol tembakan Ragnar Oratmangoen yang dibantu pantulan Sandy Walsh membuat Indonesia unggul lebih dulu. Tuan rumah baru bisa menyamakan skor jelang istirahat. Tendangan Musab Al-Juair menaklukkan Martin Paes setelah memantul kena lengan Kelvin Verdong. Mampu meraih hasil selevel dengan tim peringkat 56 dunia menghasilkan catatan penting bagi perjalanan Timnas Indonesia. Tim Garuda kini resmi melampaui catatan Thailand dan Vietnam dalam pertandingan pertamanya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Indonesia meneruskan tradisi sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang sintas pada babak ini tanpa menghitung Australia. Pada kualifikasi Piala Dunia 2018, Thailand menggendong ASEAN saat mentas dalam putaran ketiga. Kiprah Chang Suek tim Gajah Perang masuk fase ini diikuti Timnas Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Hal menarik, seperti sebuah pola yang terus berulang, ketiga tim Asia Tenggara itu sama-sama membuka perjalanan dengan duel tandang ke Arab Saudi. Rapor Timnas Indonesia paling bagus berkat skor imbang melawan pasukan Roberto Mancini. Adapun Thailand dan Vietnam membuka perjalanan dengan kekalahan dari Saudi. Pada momen kualifikasi Piala Dunia 2018, Chang Suek kalah tipis 0-1. Gol penalti Nawaf Al-Abed mendekati bubaran menjadi pembeda hasil akhir. Pasca kekalahan tersebut, Thailand tak bisa bangkit dan terus menjadi bulan-bulanan di grup B. Mereka takluk 2 kali dari Jepang 0-2, 0-4 dan Irak 0-4, 1-2, kalah telak dalam pertemuan kedua lawan Saudi di Bangkok 0-3, serta menyerah di kandang Uni Emirat Arab 1-3 dan Australia 1-2. Thailand sekadar mampu memetik 2 poin, masing-masing ketika menjamu UEA 1-1 dan Australia 2-2. Walhasil, 2 angka itu pula yang menjadi modal mereka tersungkur di dasar klasemen grup B. Bergeser ke kualifikasi Piala Dunia 2022, Timnas Vietnam juga langsung kalah dalam debutnya di ronde ketiga. The Golden Star Warriors digasak Timnas Arab Saudi 1-3 pada matchday 1 di Riyadh. Kekalahan ini terjadi setelah Vietnam bikin kejutan dengan gol kilat Nguyen Quang Hai pada menit ketiga. Saudi bangkit di babak kedua. Mereka membalasnya kontan melalui gol-gol Salem Al-Dawsari, Yasser Al-Shahrani, dan Saleh Al-Shehri. Seperti halnya Thailand, Vietnam menyudahi perjalanan sebagai juru kunci. Sedikit perbaikan, mereka meraih 1 kemenangan kandang atas Cina 3-1 dan menahan Jepang di markas sang raksasa 1-1. Selebihnya, Vietnam diberondong kekalahan dari Australia 0-1, 0-4, Oman 1-3, 0-1, Jepang 0-1, Saudi 0-1, dan Cina 2-3. Tim asuhan Park Hang-seo kala itu finish dengan raihan 4 angka di posisi terbawah grup B. Sebuah garis merah yang tebal mewarnai perjalanan trio wakil ASEAN tersebut di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pada edisi kali ini, Timnas Indonesia juga tergabung dengan Arab Saudi, Australia, dan Jepang di grup C. Setelah mencatat debut memuaskan di kandang Arab Saudi, yang tak bisa dilakukan Thailand serta Vietnam, kiprah Jay Itzes dan kawan-kawan akan dilanjutkan dengan partai kedua. Tim Merah Putih kebagian menjamu Australia di Jakarta, Selasa 10 September 2024.
Hasil kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia imbangi Arab Saudi 1-1. Timnas Indonesia mengimbangi Arab Saudi 1-1 dalam laga pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sport City, Jumat 6-9 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada babak pertama Timnas Indonesia menahan Arab Saudi 1-1. Indonesia unggul lebih dulu lewat gol Ragnat Oratmangoen pada menit ke-19, lalu Arab Saudi menyamakan skor pada menit ke-45. Lini belakang Indonesia terlihat kehilangan fokus pada awal babak kedua, sementara Arab Saudi makin percaya diri dalam menyerang. Operan Martin Paes tidak tepat sasaran. Peluang itu coba dimanfaatkan pemain pengganti Abdurrahman Gareeb dengan tendangan kaki kiri pada menit ke-48, tetapi masih melenceng dari gawang Paes. Shin Tae-yong melakukan pergantian pemain pada menit ke-58. Marcelino Ferdinand gantikan Witan Sulaiman, Shane Patinama gantikan Tom Haye yang cedera. Tendangan voli kaki kiri Kelvin Verdong dari depan kotak penalti Arab Saudi masih jauh dari sasaran pada menit ke-59. Salem Al-Dawsari melepaskan tembakan kaki kanan pada menit ke-64, tetapi melayang jauh di atas gawang skuad Garuda. Martin Paes lagi-lagi membuat penyelamatan dengan menggagalkan peluang Feras Al-Brikan pada menit ke-93. Tanpa tambahan gol pada sisa laga, Indonesia imbangi Arab Saudi 1-1.